Tidak ada yang kebetulan. Belajar mengenal diri sendiri. Ayo tebak ada di mana? Pasti kalian berpikir ada di dada. Setelah ditanya lagi, di jantung, di paru-paru, apa di perut? Pasti kalian tambah bingung. Baiklah, saya akan coba jelaskan dengan cara yang sederhana. Perasaan. Kira-kira perasaan itu ada di mana sih? Kenapa saat kita jatuh cinta itu rasanya menggebu-gebu sekali? Tetapi saat kita ditolak oleh orang yang kita suka, rasanya sakit dan nyesek di dada. Ataupun diputusin sama pacar, bisa nggak makan loh, sakit hati. Apakah ada di hati? Belum tentu. Perasaan itu mencakup banyak hal ya, dari senang, sedih, suka, duka, bingung, pusing, dan lain-lainnya. Apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Perasaan apakah ada di kepala, di dada, di hati, di paru-paru, di perut, atau di mana? Menurut sains, otaklah yang memproduksi perasaan. Sedangkan tubuh kita merupakan sensor yang merasa. Melalui saraf-saraf, otak memproduksinya dan menyampaikan pada sensor tersebut sehingga kita merasakan sesuatu. Contoh, sakit hati habis diputusin sang pacar. Sebenarnya bukan hati kita yang sakit, tapi otak kita yang memproduksi rasa sakit tersebut. Karena kita berpikir kalau si doi bakalan seperti yang kita mau. Tapi kenyataan berbeda, sehingga kita tidak terima dengan hal tersebut dan otak pun meresponnya. Melalui saraf disampaikanlah pada sensor-sensor tubuh. Itulah kadang kenapa kepala kita menjadi panas, dada terasa sesak, tangan pengen nonjok. Jadi intinya seluruh tubuh kita ini merupakan sensor. Sakit hati itu tidak ada, tapi cara kerja otaklah yang membuat itu semua. Otaklah yang merasakan segalanya sebenarnya. Sebagai contoh, melalui sensor lidah, otak bisa merasakan manis, asam, dan sebagainya. Sampai sini udah dapet kan? Udah paham kan? Jadi, otaklah yang memproduksi perasaan, bukan dari bagian tubuh lainnya. Lanjut ke bagian 2. Apa itu jiwa? Ada di mana itu jiwa? Apakah jiwa terpisah dengan raga kita? Sering kita mendengar dan melihat kata-kata ini, jiwa dan raga, seolah-olah dua bagian tersebut adalah hal yang berbeda. Padahal tidak begitu cara kerjanya. Jiwa adalah satu kesatuan. Kalau kita bedah, jiwa itu sebenarnya hasil kerja otak, yaitu kesadaran. Contohnya, kenapa orang gila disebut orang sakit jiwa? Karena orang tersebut sudah tidak memiliki kesadaran, lupa akan dirinya sendiri, ngamuk-ngamuk, gak pakai baju. Ya namanya orang gak sadar, otaknya sudah gak berfungsi. Contoh lainnya orang yang kecelakaan dan menyebabkan gagal otak. Otomatis orang tersebut hilang kesadaran. Dia tidak akan ingat semua tentang dirinya. Apa bedanya sama orang gila? Itulah mengapa dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, karena efeknya setara dengan orang gila ketika tidak sadar. Jadi pada intinya jiwa itu sebenarnya tidak ada. Kalaupun ada, itu hanyalah nama lain dari cara kerja otak. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Apa itu emosi? Ada di mana? Dan gimana cara kerjanya? Emosi adalah bagaimana cara otak mengenali dan merespon pola secara cepat. Contohnya, apakah emosi hanya ditujukan pada orang yang marah-marah? Gak begitu, Ferguson. Emosi marah. Untuk marah saja, otak kita mencari sebuah pola di dalamnya dan meresponnya dengan cepat. Apabila dibentak, kita marah. Ternyata dari kecil kita sudah melakukan pola tersebut. Pola dan cara kerja otak seseorang itu tergantung pengalaman mereka di masa lalu.
Tapi di sisi lain ada orang yang dibentak tidak marah, malah dia bertanya, "Kenapa kamu membentak saya?" Inilah bedanya. Jadi, perasaan, jiwa, dan emosional semuanya berasal dari otak. Semoga kamu dapat pengetahuan baru tentang mengenali diri sendiri. Kalau kamu suka, jangan lupa subscribe.